Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, terutama yang akan mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal dan indikator perilaku untuk kompetensi manajerial yang tentunya teman-teman tenang saja itu disesuaikan dengan kisi-kisi resmi Permenpan RB. Guru honorer sebaiknya nonton. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke videonya. Jadi untuk soal nomor satu teman-teman ya, ini adalah soal manajerial dan ini soal adalah merupakan tipe soal yang cukup rumit, dan karena penyebabnya adalah soal yang sangat panjang, makanya teman-teman harus bisa menjawab dengan tepat dan cepat ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor pertama, untuk nomor satu itu adalah Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam operasi bedah. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah, namun Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mengantuk sehabis minum obat dengan matanya yang memerah dan sempat mengeluh pusing. Dokter tersebut tetap bersikeras tetap melakukan operasi. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Jadi intinya di sini adalah Anda ditugaskan untuk menemani seorang dokter dalam melakukan operasi. Namun tentunya dokter itu ternyata dalam keadaan mengantuk teman-teman ya, dalam keadaan mengantuk dan matanya memerah dan sempat mengeluh pusing. Apa yang harus Anda lakukan? Jadi intinya di sini tindakan apa yang Anda lakukan? Apakah A, menegur dengan santun agar istirahat saja, B, melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mengantuk berat, C, membiarkannya saja yang penting dapat menyelesaikan pekerjaannya, D, memarahi secara langsung karena menyangkut nyawa orang lain. Nah, silakan teman-teman tentukan jawabannya dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi jawaban yang paling bijak di sini teman-teman adalah B, yaitu melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mengantuk berat. Jadi kalau teman-teman memilih menegur dengan santun agar istirahat saja, itu kurang baik juga. Sebenarnya bagus, tapi kita tidak berhak untuk menegurnya karena dia adalah seorang dokter, sedang kita adalah orang yang ditugaskan untuk apa namanya, membantu dokter. Artinya jangan sampai itu justru menyinggung perasaan si dokter ini. Kemudian membiarkannya saja yang penting dapat menyelesaikan pekerjaannya, ini justru berbahaya kalau kita memilih C, karena dokter dalam keadaan pusing dan dalam keadaan mengantuk, seperti itu teman-teman ya. Kemudian memarahinya secara langsung karena menyangkut orang lain, itu juga sebenarnya bagus, sudah betul, tapi ada kata memarahi itu kurang bijak teman-teman ya, apalagi kita adalah orang yang ditugaskan untuk membantu dokter tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mengantuk berat, seperti itu. Oke, kita lihat di sini untuk opsi jawabannya. Nah, di sini teman-teman perlu memahami bahwa untuk soal kompetensi manajerial itu setiap opsi jawaban itu memiliki poin tertentu teman-teman ya. Nah, untuk yang poin tertinggi memang yang admin pilih, yaitu ini teman-teman ya. Yaitu ya. Nah, yang admin pilih itu memang ini yang paling benar adalah ini, yaitu melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mengantuk berat ya. Jadi memang yang paling benar adalah B. Sedangkan menegur dengan santun agar istirahat saja itu mendapatkan bobot 3. Kemudian bagian C, membiarkannya saja yang penting dapat menyelesaikan pekerjaannya, itu dapat bobot 1. Sedangkan D, memarahi secara langsung karena menyangkut nyawa orang, itu mendapat bobot 2. Seperti itu ya. Jadi yang paling tinggi memang adalah melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mengantuk berat, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya.
Soal berikutnya adalah ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman panitia lainnya untuk mencari dana, B. Mencari sebanyak mungkin sponsor yang mendukung keberhasilan acara, C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah, D. Dengan sukarela mengeluarkan dana pribadi demi kelancaran acara. Nah, dari soal ini rata-rata opsi jawabannya ini bagus teman-teman ya. Rata-rata opsi jawabannya ini positif. Jadi, silakan teman-teman tentukan pilihan jawabannya dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mantap. Silakan komen di kolom komentar teman-teman ya. Nah, di sini karena jawabannya rata-rata bagus dan positif, otomatis kita justru bingung kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Nah, di sini posisinya adalah ketika saya menjadi panitia sekolah, berarti kita adalah seorang panitia. Maka saya akan menggalang dana dengan cara apa? Nah, karena kita adalah panitia sekolah, kita panitia kegiatan sekolah, berarti kita orang yang bertanggung jawab di sekolah untuk kegiatan tersebut teman-teman ya. Dan tentunya teman-teman memahami bahwa di sekolah itu tentunya banyak teman-teman ya, banyak siswa-siswa juga yang lain. Maka yang cocok, yang paling tepat di sini adalah kita pilih opsi A, yaitu adalah menggerakkan teman-teman panitia lainnya untuk mencari dana. Ini lebih tepat teman-teman ya, karena kita mulai dari sekolah dulu. Jangan langsung mencari, kalau di bagian B itu langsung mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. Nah, ini terlalu langsung meluas ya. Harusnya kita mulai dari sekolah dulu, kemudian mengajukan proposal kegiatan sekolah. Sebenarnya ini sudah benar, tapi sebaiknya kita gerakkan dulu teman-teman yang lain ya. Apabila kita sudah menggerakkan teman-teman yang lain, maka secara otomatis itu di sekolah itu akan berjalan dengan lancar teman-teman ya, seperti itu. Dengan sukarela mengeluarkan dana pribadi demi kelancaran acara, ini sebenarnya betul, tapi nanti di belakang ini teman-teman ya, nanti kita bisa lakukan di belakang ya, seperti itu. Maka yang paling tepat di situ adalah menggerakkan teman-teman panitia lainnya untuk mencari dana, seperti itu ya. Kita ke kunci jawabannya dulu. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman panitia lainnya untuk mencari dana. Jadi yang paling benar di sini teman-teman adalah A memang, yaitu menggerakkan teman-teman panitia lainnya untuk mencari dana. Bobotnya ini 4. Kemudian yang lumayan bagus juga adalah bagian B, mencari sebanyak mungkin sponsor yang mendukung keberhasilan acara. Kemudian C, mengajukan proposal kegiatan sekolah itu mendapatkan bobot 2. Kemudian dengan sukarela mengeluarkan dana pribadi demi kelancaran acara itu mendapatkan bobot 1 teman-teman ya. Seperti itu, luar biasa. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, di sini ada tabel indikatornya. Di sini berpartisipasi dalam kerja kelompok itu bisa masuk di indikator perilaku 1.1 teman-teman ya. Berperilaku sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas bagi dan mendukung keputusan tim ya. Nah, di sini juga ada menumbuhkan tim kerja yang partisipasif dan efektif. Nah, jadi ini berkaitan dengan menggerakkan teman-teman yang ada di sekolah untuk mendukung kegiatan sekolah, seperti itu teman-teman ya. Jadi cocok dengan peraturan Permenpan RB. Nah, sekarang di soal berikutnya adalah suatu pagi ada salah satu wali murid kelas 5 yang mendatangi sekolah Anda untuk mengajukan keringanan biaya sekolah dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desa setempat. Kebetulan Anda adalah satu-satunya guru yang tiba di sekolah saat itu dan ada beberapa penjaga sekolah dan juga satpam. Sebagai salah satu guru, apa yang Anda lakukan? A. Meminta wali murid tersebut datang kembali nanti siang sampai semuanya datang. B. Menjelaskan bahwa sekolah tidak menerima keringanan apapun. C. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa belum ada guru yang datang selain Anda. Dia mengajak wali murid tersebut menunggu di ruang dan membantu menyampaikan kepada atasan. Nah, di sini kita harus mencoba mencari opsi jawaban yang tidak merugikan pihak sekolah dan tentunya juga tidak merugikan orang tua atau wali murid. Jadi kalau kita meminta wali murid datang nanti siang, itu justru membuatnya rugi karena bisa jadi banyak kegiatan lain yang harus dilaksanakan atau harus dilakukan oleh wali murid. Kemudian kalau B, menjelaskan bahwa sekolah tidak menerima keringanan apapun, itu justru membuat sekolah seolah-olah otoriter teman-teman ya, yang justru di mata orang tua siswa itu sudah tidak baik lagi. Jadi sekolah itu tidak boleh istilahnya
bersifat otoriter atau tidak menerima sama sekali alasan atau keringanan seperti itu ya. Jadi bagian B ini kurang tepat sekali atau bahkan admin bilang salah ya, seperti itu. C, meminta maaf dan menjelaskan bahwa belum ada guru yang datang selain Anda. Ini sudah ada sedikit titik yang benar, lumayan bagus juga. Kemudian D, mengajak wali murid tersebut menunggu di ruang tunggu dan membantu menyampaikan kepada atasan. Nah, silakan teman-teman pilih jawabannya dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi yang paling tepat di sini adalah D, mengajak wali murid tersebut menunggu di ruang tunggu dan membantu menyampaikan kepada atasan. Ini yang paling tepat teman-teman ya. Nah, kita mengajak dulu wali murid menunggu di ruang tunggu yang disediakan. Setelah itu kita membantu menyampaikan kepada atasan ya, atas perihal ini yang terjadi. Nah, ini jauh lebih bijak teman-teman, jauh lebih bijak, dan menurut saya ini yang paling tepat ya bagian D. Kita lihat buktinya. Ini opsi jawabannya itu memang yang mendapatkan poin tinggi adalah mengajak wali murid tersebut menunggu di ruang guru dan membantu menyampaikan kepada atasan. Itu yang paling tinggi ya. Kemudian nomor 2 paling tinggi yang mendapatkan poin 3 adalah ini yang admin bilang tadi, yaitu meminta maaf dan menjelaskan bahwa belum ada guru yang datang selain Anda, seperti itu. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Soal berikutnya, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik. Kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Nah, hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? Nah, ini ada pembuangan sampah secara sembarangan di sungai teman-teman ya. Karena kenapa? Karena sampah sudah tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah itu rusak. Nah, jadi mau tidak mau karena sampah ini sudah membusuk, berarti terpaksa warga membuatnya di satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung, seperti itu. Nah, apa yang Anda lakukan jika Anda adalah seorang guru di desa tersebut atau di daerah tersebut? Apa yang Bapak guru lakukan, Bapak Ibu guru lakukan ya? Di sini ya, kita sebagai guru dituntut untuk memberikan solusi jitu ya di sini. Jadi kita lihat untuk A, mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. Ini justru kurang tepat ya, karena sebelumnya warga ini sebenarnya sadar karena membuang sampah itu mereka itu kebiasaannya adalah menunggu mobil pengangkut sampah datang mengambil sampah di depan rumah mereka. Namun ternyata mobil yang digunakan itu rusak. Jadi sebenarnya warga itu sudah sadar teman-teman ya, tapi karena terpaksa, karena jika tidak dibuang satu persatu ke sungai antar kampung itu bisa menimbulkan penyakit dan tentunya itu berbau teman-teman ya, sangat berbau. Jadi kurang tepat jika kita justru mengingatkan, itu kurang tepat ya. B, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Nah, kemudian C, menyewa mobil yang dapat mengkutukan sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk, membersihkan sendiri sampah-sampah tersebut karena jika dibiarkan lebih lama akan mengganggu. Nah, di sini jawaban yang paling tepat teman-teman adalah B ya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Artinya kita membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Ini jauh lebih bijak teman-teman ya. Karena kita sebagai seorang guru, kita menjadi penengah di masyarakat juga ya. Jadi sebaiknya kita bahas persoalan ini langsung dengan ketua RT dan tentunya dengan tokoh masyarakat, dan kita akan menemukan solusinya. Jadi yang paling tepat di sini adalah C teman-teman ya, B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini opsi jawabannya yang paling tepat adalah B, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dan ini belum soal berikutnya, ini masih indikator perilaku. Di sini menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap dan pemahaman yang sama. Ini materinya yang tadi teman-teman, yang ketua RT. Yang pertama 1.1, menyampaikan informasi data, pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara atau media sesuai dengan mengikuti alur yang logis. 1.2, memastikan pemahaman yang sama atau instruksi yang diterima diberikan. 1.3, mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi, seperti itu.
Oke, berarti sudah betul ya yang admin pilih tadi. Nah, kita pindah ke soal nomor berikutnya ya. Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Nah, opsi pilihan jawabannya adalah atau sebelumnya teman-teman silahkan komen dulu di kolom komentar, silahkan jawab untuk soal ini ya, yang merokok ini ya. Jadi opsi jawabannya pertama, saya akan lebih aktif dalam mengingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. Oke, it's okay. Kemudian bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Tidak merokok. C. Karena ada petugas masing-masing guru BK, sebaiknya saya diam saja. D. Memberi sanksi tegas kepada siswa yang melanggar aturan dilarang merokok. Jadi khusus untuk nomor ini, silakan teman-teman jawab sendiri dan komen di kolom komentar ya. Nah, kalau untuk soal ini teman-teman harap memilih pilihan gandanya dan tulis keterangannya dari pilihan gandanya ini seperti itu ya. Oke. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Soal terakhir ya teman-teman ya. Ini soal terakhir. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apa tindakan yang Anda lakukan? A. Membiarkannya saja karena hak dia. B. Menegurnya supaya keluar dari ruangan rapat. C. Membiarkannya menerima telepon di luar ruangan. D. Memintanya mematikan telepon selama rapat. Nah, kira-kira sebagai ketua rapat, dan ini posisinya ketika sedang rapat berlangsung ya. Posisinya ketika sedang rapat berlangsung dan Anda atau Bapak Ibu adalah ketua rapat. Nah, apa tindakan yang Anda lakukan? Kalau kita membiarkannya saja karena dia hak itu jelas salah teman-teman ya, karena posisinya pasti dia mengganggu karena rapat sedang berlangsung. Ketika kita pilih menegurnya supaya keluar dari ruang rapat, ini justru lebih benar. Nah, ini benar teman-teman ya. Karena rapat sedang berlangsung, berarti ketika dia menerima telepon, kita langsung tegur ya supaya keluar dari ruangan rapat. Karena kalau dia menerima telepon di dalam keadaan rapat sedang berlangsung, itu justru membantu peserta yang lain teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat C, membiarkannya menerima telepon di luar ruangan, ya sudah betul, tapi kita tegur dulu di dalam rapat ya, seperti itu. Memintanya mematikan telepon selama rapat, ya betul ya, tapi persoalannya ini rapat sedang berlangsung dan tiba-tiba salah seorang peserta menerima telepon. Jadi menurut admin sendiri jawaban yang paling tepat adalah B. Jawaban yang paling tepat itu adalah B, yaitu menegurnya supaya keluar dari ruangan rapat ya. Kita coba lihat opsi jawabannya. Nah, ternyata apa yang admin pilih di sini, ternyata opsi jawabannya admin pilih menegurnya supaya keluar dari ruangan rapat, ternyata hanya mendapatkan bobot 2. Ternyata yang paling tepat adalah membiarkannya menerima telepon di luar ruangan. Nah, kita adalah seorang ketua rapat. Mungkin di sini agak keras ya kalau kita memilih B, karena menegurnya berarti kita seolah-olah memarahi, padahal rapat sedang berlangsung, berarti banyak orang yang melihat. Jadi seharusnya membiarkannya menerima telepon di luar ruangan. Tapi sebenarnya admin tetap tetap memilih B sebenarnya, karena ini menegurnya karena rapat sedang berlangsung ya. Kita tegur supaya keluar dari ruangan rapat ya. Supaya keluar dari ruangan rapat untuk menerima telepon, bukan berarti kita mengusirnya untuk tidak ikut rapat lagi, seperti itu. Nah, mungkin yang menjadi penyebabnya sehingga bobotnya cuma 2, karena di sini tidak ada kata-kata, tidak ada kalimat sambungan itu menerima telepon. Jadi yang paling tepat di sini adalah membiarkannya menerima telepon di luar ruangan, seperti itu. Baru membiarkannya saja karena hak dia. Memang hak dia ya, seperti itu. Barulah menegurnya supaya keluar dari ruangan rapat. Seandainya di sini diubah opsi jawabannya, menegurnya supaya keluar dari ruangan rapat untuk menerima telepon, maka opsi yang paling tepat itu adalah B. Seperti itu teman-teman ya.
Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video soal ini bermanfaat. Dan jika seandainya bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.